perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Presiden Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Isinya, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi. Ada 7 poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi tersebut. Pada poin kedua, contohnya, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar 306 triliun lebih. Anggaran itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar 50,5 triliun. Poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga negara mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional seperti belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur hingga pengadaan alat dan mesin. Arahan tegas Presiden Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, seperti studi banding hingga seminar FGD. Tak hanya itu, Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50%, termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji. Khusus untuk dana alokasi khusus atau DAK fisik disediakan sebesar 18,3 triliun lebih, sedangkan dana otonomi khusus Aceh dan Papua disediakan sekitar 509,4 miliar lebih atau tak capai 1 triliun. Memang, tidak dirincikan secara khusus berapa jatah Aceh dan Papua dari total 509 miliar lebih ini, tapi asumsi dibagi 2 maka Aceh dan Papua masing-masing mendapat jatah 250 miliar. Khusus untuk keistimewaan Yogyakarta, pemerintah menyediakan anggaran 200 miliar, sementara untuk dana desa disediakan 2 triliun. Itu sebabnya Presiden Prabowo meminta Mendagri untuk melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Inpres ini. Secara khusus, Presiden Prabowo juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian atau lembaga. Keenam, Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengawasi pelaksanaan instruksi Presiden ini. Terakhir, Presiden Prabowo meminta para Menteri Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur dan bupati, serta wali kota melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik. Nah, jadi pertanyaan kemudian adalah apa pengaruh dan dampaknya bagi anggaran pendapatan atau belanja daerah atau APBA Aceh 2025? Ketua Umum Forum Jurnalis Aceh atau FJA Muhammad Saleh SEMM berpendapat, secara khusus pemerintah baru Aceh di bawah komando Haji Muzakir Manaf atau Mu'alim dan Fadullah alias Defat harus melakukan efisiensi anggaran daerah. Caranya dengan melakukan pengurangan belanja operasional khususnya SPPD, ATK, dan lainnya. Ini sesuai perintah Inpres Presiden Prabowo, tapi dengan memotong SPPD sebesar 50%, menghemat cetak ATK dan lainnya, tentu langkah ini akan mengurangi pengeluaran operasional di setiap SKPD. Sebaliknya, kebijakan ini juga bisa berdampak pada efektivitas pelayanan kepada publik jika tidak dikelola dengan baik. Ujar Saleh begitu dia akrab disapa. Karena itulah pemerintahan Mu'alim Defat pada tahun 2025 menurut Saleh harus fokus pada fungsi utama SKPD. Artinya, para SKPD hanya menjalankan tugas utamanya, berarti program-program tambahan atau inovasi yang tidak relevan dengan tugas pokok dan visi serta misi Mu'alim Defat harus dihentikan.
Kedua, terjadinya penghapusan DAU pada sektor infrastruktur atau pekerjaan umum dan pemotongan DAK fisik sebesar 50% diakui atau tidak ungkap Saleh akan langsung berdampak pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Bukan tidak mungkin proyek-proyek besar di Aceh akan tertunda karena infrastruktur adalah salah satu faktor terbesar dalam anggaran daerah. Makanya pengurangan ini dapat menyebabkan proyek strategis nasional di Aceh terhenti atau mungkin juga akan berjalan lambat, kata wartawan senior ini. Ketiga, Inpres nomor 1/2025 juga melakukan pengurangan DBH atau dana bagi hasil. Dampak yang akan terjadi adalah krisis likuiditas di Aceh. Artinya, jika dana bagi hasil yang dikurang transfer, maka tidak akan ditransfer lagi. Akibatnya, Aceh akan mengalami kekurangan pendapatan secara signifikan. Hal ini akan mempengaruhi pembiayaan rutin daerah, terutama sektor yang bergantung pada DBH seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu diperlukan penyesuaian besar, yaitu Aceh harus mencari sumber pendapatan alternatif atau melakukan efisiensi besar-besaran untuk menutupi defisit akibat pengurangan ini. Keempat, khusus mengenai pemotongan dana otsus. Nah, jika Aceh dipotong atau mendapat 250 miliar pada tahun 2025, maka sangat berpengaruh pada program strategis. Sebab selama ini dana otsus digunakan untuk program khusus seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan. Pemotongan 250 miliar atau lebih akan memaksa Aceh untuk merevisi skala prioritas pada 3 sektor tadi. Dan ini menjadi tantangan bagi para tim penyusun RPJM pemerintahan Mualim Dekfat yang sedang bekerja saat ini, ujar Saleh. Selain itu, akan memunculkan pengangguran dan keterlambatan ekonomi karena proyek infrastruktur yang terlambat sehingga dapat mempengaruhi sektor ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi lokal yang sebagian besar bergantung pada belanja pemerintah. Lantas, peluang dan langkah strategis apa yang harus dilakukan pada pemerintah di bawah kepemimpinan Mualim dan Dekfat pada tahun 2025 berjalan? Pertama, kata Saleh, tentu saja melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Mualim Dekfat harus lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD seperti pariwisata, investasi, atau pengelolaan sumber daya alam. Kedua, mampu melakukan efisiensi belanja non-prioritas seperti pemotongan pengeluaran SPPD dan ATK yang perlu dikelola secara strategis. Tujuannya memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan esensial. Ketiga, penguatan pada dana desa atau CSR, Corporate Social Responsibility, dalam kondisi terbatas. Program berbasis dana desa atau CSR dari perusahaan lokal dapat menjadi alternatif untuk membiayai proyek kecil terutama di kabupaten dan kota. Itu sebab Mualim Dekfat harus menyusun ulang prioritas anggaran khusus yang berfokus pada kebutuhan utama dan program prioritas sesuai dengan visi misi sambil mencari sumber pendapatan alternatif baik dari PAD maupun kolaborasi dengan sektor swasta. Yang tak kalah penting adalah melakukan tata kelola pemerintahan khususnya anggaran secara lebih efisien dan cermat agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, saran Saleh. Berikutnya, melobi pemerintah pusat untuk menyediakan alokasi dana tambahan jika Inpres tadi terlalu besar berdampak pada daerah atau Aceh. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka APBA tahun 2025 diprediksikan akan beresiko menghadapi defisit yang signifikan sehingga dapat menghambat pembangunan dan meningkatkan beban sosial ekonomi masyarakat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.